Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Umi kelas 3A? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya mereka ya. Iya, kalian sudah pada kenal belum? Kenalin, ini sahabat Umi yang namanya Mimu. Mimu ini akan menemani kita belajar pada hari ini. Kemarin dia udah nemenin Umi belajar sama anak-anak kelas 1 nih. Sekarang berarti dia akan menemani kita belajar di kelas 3A. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang materi sholat jamak dan qashar. Nah, Mimu, kamu tahu nggak sholat jamak dan qashar itu apa? Apa ya? Nggak tahu nih. Kalau nggak tahu, stay tune ya. Tetap perhatikan Umi. Anak-anak Umi di rumah juga tetap perhatikan Umi. Kita simak dengan baik agar paham dan mengerti. Nanti mainnya, perhatiin dulu ya. Kalau main, boleh. Tapi sesudah belajar. Oke. Sebelumnya kita tepuk semangat aja dulu ya, soalnya Umi lihat, Umi terawang-terawang di rumah masih banyak yang masih lesu ya, masih pada ngantuk ya. Kita tepuk semangat biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, Masya Allah, semuanya udah semangat, berarti kita mulai. Oke, semuanya. Pertama-tama kita ucapkan dulu lafaz basmalah sebelum kita memulai pembelajaran. Umi, kenapa sih kita harus baca bismillah terus setiap sebelum mulai belajar? Mimu nggak tahu nih teman-teman. Jadi Mimu, setiap kita akan melakukan semua kegiatan, kita tuh harus mengucapkan nama Allah dulu. Kita menyebut nama Allah dengan mengucapkan lafaz basmalah agar semua pekerjaan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk semuanya. Kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya keluarkan buku fikih kelas 2-nya. Kelas 3, Umi. Maksud Umi buku fikih kelas 3. Umi ingat kalian masih kelas 2 ya, soalnya cepet banget waktu berlalu ya. Nah, kelas 3. Bab 2 halaman 17 tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sholat itu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kakek-kakek, nenek-nenek, pokoknya setiap umat muslim yang beragama Islam. Nah, sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau misalnya sholat kalian tidak baik, berarti kalian sudah merobohkan tiang agama. Terus hukumnya itu sholat itu adalah wajib, yang artinya ketika kita mengerjakan sholat kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kalau kita tidak sholat kita akan berdosa. Itu sholat itu hukumnya wajib. Sholat fardu 5 waktu hukumnya wajib ya. Nah, Islam adalah agama yang mudah dan tidak merepotkan umatnya. Kayak gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memudahkan sholat kepada orang yang tidak bisa berdiri. Gimana Umi? Orang yang nggak bisa berdiri kok disuruh sholat? Sedangkan sholat itu kan berdiri awalnya. Nah, Allah itu memudahkan semua urusan umat manusia ya. Allah nggak pernah menyulitkan. Jadi orang yang sakit, yang nggak bisa berdiri ketika sholat, boleh dengan cara duduk. Nggak ada alasan nggak sholat. Umi, ayam sakit, jadi ayam hari ini nggak sholat 5 waktu. Kerjaannya tiduran aja di rumah. Nah, itu salah. Iya. Jadi boleh sholat, tapi dengan cara duduk. Nggak bisa duduk. Umi nggak kuat, Umi duduk. Boleh dengan cara guling atau berbaring. Nggak bisa berbaring, boleh dengan cara terlentang, hingga yang terakhir dengan isyarat dan pelepuk mata aja, kemudian dengan hatinya kalau nggak bisa semuanya. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sholat, karena sholat sangat mudah dan sesuai dengan kemampuan. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, termasuk sedang dalam perpergian. Umi, ayam nggak bisa nih Umi, ayam nanti mau ke Amerika Umi, jadi ayam mau
naik pesawat, nanti pasti nggak bisa sholat dong Umi dalam pesawat. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Loh, bisa ya? Mimu baru tahu. Jadi Mimu nggak pernah sholat dong kalau di pesawat? Enggak, Mi. Jadi Mimu salah berarti. Jadi kalau misalnya kita di pesawat, kita juga bisa sholat dengan caranya kita berwudu dengan menggunakan tayamum. Nanti ada ya yang mengajarkan tayamum, nanti kita belajar sama-sama juga. Nah, sudah tayamum, kita boleh duduk di pesawat sambil sholat. Materi kita tentang jamak dan qasar. Nah, yang bagian pertama ini sholat jamak. Apa sih Umi jamak? Jamak itu artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Sholat jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu sholat. Pasangan sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Orang yang diperbolehkan menjamak sholat yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dengan syarat sebagai berikut. Nah, ini juga ada syarat-syaratnya sholat jamak ini. Bukan hanya dilakukan untuk misalnya Umi nanti saya mau pergi ke sekolah tapi di sekolah males saya sholat, sudahlah jamak aja di rumah, gabungin aja lah sholat zuhur sama asarnya. Nggak bisa gitu. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Maksudnya bukan untuk berbuat jahat ya anak-anak ya. Yang kedua, perjalanannya yang dilakukan tidak kurang dari 80 km. Kalau cuman dari sini ke warung terus males nanti sholat, udahlah jamak aja lah, itu nggak bisa. Kalau ke rumah temen, Mi? Sama aja, ke rumah temen juga deket kan, jadi nggak usah sholat di jamak, kan ini syaratnya ada. Gimana sih Mimu? Iya, Mi, iya. Ya, terus ada dua jenis sholat jamak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jamak takdim, yaitu menggabungkan dua sholat wajib pada satu waktu yang pelaksanaannya dikerjakan pada sholat pertama. Contohnya, sholat asar yang dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat yang pertama dilaksanakan yaitu sholat zuhur, kemudian sholat asar. Nah, jadi boleh dijamak waktu sholat zuhur. Jadi sholatnya 8 rakaat karena digabungkan menjadi 2 sholatnya pada waktu zuhur. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir itu penggabungan 2 sholat dengan sholat pertama dikerjakan pada waktu sholat kedua. Contohnya, sholat zuhur dikerjakan pada waktu asar. Sholat yang pertama dilaksanakan adalah sholat zuhur dulu, kemudian baru sholat asar. Dikerjakannya gimana? Niat sholat zuhur dulu, habis itu baru langsung sholat asar. Gabungkan lagi 4 rakaat sama 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita cuman materi tentang sholat jamak ya, anak-anak semuanya. Mimu ada yang mau Mimu sampaikan? Ada, Umi. Mimu cuma mau pesan sama teman-teman yang ada di rumah, tetap semangat belajarnya walau cuma dari rumah. Oke, Mimu juga banyak-banyak belajar ya di rumah, walaupun kita cuman belajar dari rumah, harus tetap semangat, benar kata Mimu ya. Jangan bosan-bosan untuk tetap belajar ya. Jangan banyakin main, kurangin main-mainnya ya. Boleh main tapi dikurangin. Kemarin tuh mainnya banyak, sekarang kita kurangin, ngepres. Kalau bisa sampai gini, cuman sedikit aja mainnya ya, biar kita tambah pinter ya. Nah, anak-anak, sekian dulu video kita hari ini tentang sholat jamak. Semoga semuanya mengerti ya. Kalau nggak ngerti, Umi ulangi lagi. Boleh japri Umi, chat Umi. Semoga kalian senang dengan video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.